Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Selundupkan senjata dan peluru ilegal dari Ambon, Maluku, seorang pria diringkus polisi di Jalan Trans Bintuni. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan minta sekolah tak ada jaringan internet segera gelar belajar tatap muka. Kota Jayapura menyimpan potensi wisata alam yang eksotik. Pengunjung bisa menikmati matahari terbenam di pinggir Danau Sentani. Polres Teluk Bintuni, Papua Barat berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan peluru ilegal yang diduga milik kelompok separatis. Penyelundupan senjata dan peluru itu terbongkar setelah Satuan Reskrim Polres Teluk Bintuni dan Reskrim Polda Papua Barat mendapatkan informasi para pelaku memanfaatkan Jalan Trans Teluk Bintuni sebagai pos lintas dari Nabire ke Manokwari. WT, pria berusia 34 tahun ini ditangkap di Jalan Trans Bintuni 10 Februari lalu. Selain senjata api dan amunisi, polisi mengamankan barang bukti berupa KTP, kartu ATM, kartu anggota Perbakin, dan sebuah telepon genggam serta sejumlah uang. Kapolres Teluk Bintuni mengatakan pistol yang dibawa pelaku adalah senjata milik aparat sehingga masih diselidiki siapa pemiliknya. Ini senjata panjang ini rakitan ya. Ya, kasih tunjuknya. Rakitan dan mungkin penyempurnaan nanti di tujuan ya. Kemudian ini ada magazen. Kalau magazen ini asli ya. Kemudian ini senjata level weight, kalau kami bilang ini organik, cuman masih dalam proses penyelidikan ya. Apakah dapatnya dia dari mana? Nah, dalam proses penyelidikan. Kemudian ini untuk peluru, ya, ini juga peluru organik, ya. Dan ini untuk peluru senjata laras panjang, 556 ya, 556 kaliber 556. Dan barang lain yang disita ada uang dan ada ATM yang digunakan untuk yang bersangkutan transaksi dengan menggunakan ATM. Polisi saat ini masih memburu penjual senjata api yang diduga berasal dari Ambon, Maluku. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta Pemda di Papua dan Papua Barat agar menggelar belajar tatap muka jika tidak memungkinkan belajar secara daring karena tidak ada jaringan internet. Dalam kunjungannya ke Sorong, Papua Barat pekan lalu, Nadiem Makarim meminta sekolah yang memberlakukan belajar tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disetujui Satgas di masing-masing daerah. PR kita untuk meyakinkan Pemda bahwa ini sudah cukup lama kita melaksanakan PJJ. Dan kenapa kita mengeluarkan SKB 4 Menteri kemarin adalah untuk memastikan bahwa di setiap kabupaten itu ada pemecahan di mana sekolah-sekolah yang tidak bisa PJJ, ya, yang tidak bisa PJJ karena nggak ada koneksi internet atau apa, itu ya harus tatap muka, gitu loh. Jadinya kenapa kita mengeluarkan itu, tapi kenyataannya masih perlu dorongan sepertinya banyak Pemda. Jadinya itu suatu hal yang di Kemendikbud kita ingin para Pemda, kabupaten maupun provinsi menggunakan SKB 4 Menteri tersebut untuk memulai proses tatap muka. Nggak apa-apa kalau mulainya 1 hari seminggu, 2 hari seminggu, 3 hari seminggu tatap muka, tapi mulai balik lagi. Karena ini udah untuk banyak anak-anak kita yang tidak bisa atau sulit sekali melakukan PJJ, mereka nggak bisa terus, ketertinggalan ini akan semakin melebar. Jadi itu yang dorongan kita dan PR terbesar kita di Kemendikbud. Karena kan sekarang semuanya adalah keputusannya Pemda sekarang. Pemda, kepala sekolah, dan komite sekolah, orang tua. Tapi kalau komite sekolah sama kepala sekolah yang sudah sepakat, ya Pemdanya harusnya juga bisa memfasilitasi asal dengan protokol kesehatan yang ketat.
Sebelumnya, 4 menteri menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB yang menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mencari solusi saat pandemi. SKB ini bisa menjadi dasar Pemda di Papua dan Papua Barat untuk memutuskan belajar secara tatap muka karena tidak adanya jaringan internet. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyempatkan diri mengunjungi sejumlah sekolah dan madrasah. Kunjungan Nadiem ke Papua ini untuk memastikan agar bantuan dana BOS tepat sasaran. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Satlantas Polres Merauke dan TNI menggelar razia terhadap pengendara roda 2 dan roda 4 di depan kantor Satlantas Polres Merauke Sabtu lalu. Dalam operasi ini terjaring puluhan kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen lengkap kepemilikan kendaraan. Banyak pengendara yang tidak bisa menunjukkan STNK dan plat nomor kendaraan berasal dari luar Papua, namun tidak ada surat mutasi. Petugas Satlantas Polres Merauke Ibtu Purwantoro mengatakan, selain menertibkan surat-surat kendaraan, razia kali ini juga mensosialisasikan warga agar menggunakan masker saat berkendara dengan cara membagikan masker secara gratis. Mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kepada pengendara ataupun pengemudi yang tidak menggunakan masker, kita prioritaskan untuk kita beri teguran, selanjutnya kita himbau dan kita bagikan masker. Untuk hal-hal yang lain berkaitan dengan pelanggaran administrasi berupa surat-surat kendaraan yang sudah tidak layak lagi, kami amankan untuk kami berikan tindakan. Sementara yang lainnya kita himbau dan kita berikan teguran dengan harapan dengan kita tidak melakukan penindakan yang lebih represif, tapi dengan maksud supaya masyarakat memiliki dan timbul kesadaran bahwa bahaya COVID ini cukup mengerikan, jadi sehingga kami atau kita semua masyarakat khususnya warga Kota Merauke bisa terhindar dari bencana COVID baik dalam bentuk penularan dan lain sebagainya. Razia akan terus gencar dilakukan aparat di sejumlah tempat karena ternyata masih banyak pengendara yang tidak memiliki dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, polisi terus melakukan sosialisasi bagi pengendara yang tidak memakai masker, seperti sosialisasi yang dilakukan di Jalan Wosi, Manokwari, Papua Barat. Berbagai cara dilakukan aparat untuk menarik perhatian pengendara agar mau menggunakan masker. Salah satu cara adalah mengenakan kostum badut yang unik dan lucu. Sejumlah polisi yang mengenakan kostum badut membagikan masker secara cuma-cuma serta brosur kepada pengendara yang melintas sambil menghimbau warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, sering mencuci tangan, hingga konsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Membangun kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona tentu tidak mudah dan butuh sosialisasi terus-menerus. Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan justisi berupa memberikan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan, terutama pada masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker. Karena selama ini yang kita laksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga perlu dilakukan inovasi agar masyarakat menjadi lebih dekat, sadar dengan sendirinya tentang pentingnya penggunaan masker. Seperti yang bisa kita lihat, ada inovasi-inovasi baru dari Polda Papua Barat dalam rangka memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, terutama penggunaan masker pada saat melakukan mobilisasi atau perpindahan tempat di jalan-jalan. Diakui sejauh ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan menganggap pandemi COVID-19 tidak ada dan rekayasa pihak tertentu. Untuk menghapus pemahaman berbahaya ini, maka operasi protokol kesehatan menjadi sangat penting dan harus sering dilakukan agar masyarakat sadar bahaya COVID-19. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kampanye peduli COVID-19 secara besar-besaran dilaksanakan di 6 titik di Kota Merauke.
Dalam kampanye dibagikan secara gratis 6.000 masker dan hand sanitizer. Kampanye dilakukan di perempatan Tugu Libra yang langsung dilakukan Wakil Bupati bersama Kapolres, Kasrem, dan Dandim. Masker dan hand sanitizer dibagikan kepada pengendara yang melintas dan penumpang angkot. Dari kampanye ini ternyata masih banyak pengendara yang belum menyadari pentingnya masker untuk menangkal penularan COVID-19. Di rumah nggak pakai masker? Hah? Lupa atau gimana? Nggak bisa napas. Hah? Kenapa nggak bisa napas? Hijau. Ibu nggak bisa napas atau pentingnya sakit? Yang mana Ibu? Pilih mana? Nggak kepengen dia sakit. Oh ya oke Bu ya. Sudah mulai mengalami pandemi COVID-19 dan saat ini kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Merauke juga masih ada COVID-19 dan terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu kegiatan HUT Merauke yang ke-119 ini diharapkan dengan membagikan masker dan sanitizer, dan kemarin juga ada kegiatan pembagian bantuan sosial berupa bahan makanan. Ini diharapkan kami bisa memberikan semangat, dorongan, dan juga kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 19 karena memang COVID ini masih ada di sekitaran kita. Ini sebenarnya kegiatan ini ditujukan untuk memotivasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesadaran kita semua bahwa prokes atau protokol kesehatan itu memang harus kita lakukan di setiap saat, di mana kegiatan-kegiatan kita lakukan. Itu tujuan. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan terus gencar dilakukan karena tingginya penyebaran virus corona di Merauke. Tingginya penularan ini disebabkan masih banyak warga yang belum sadar dan disiplin dalam menggunakan masker atau menjaga jarak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 3 pegawainya tertular COVID-19, kantor karantina pertanian kelas 1 Mimika menerapkan sistem kerja shift bagi seluruh pegawainya. Pegawai yang masuk kantor hanya berjumlah 30% dari jumlah pegawai di kantor karantina pertanian Mimika. Meski hanya 30% pegawai yang masuk, pengawasan hewan dan tumbuhan yang keluar masuk di bandara maupun di pelabuhan tetap berjalan seperti biasa. Protokol kesehatan, 3M dalam hal ini. Ya tentunya aktivitas inilah yang saya katakan kita ini tidak bisa lepas namanya bandara pelabuhan, Pak. Tetap ada yang stay. Nah tentunya yang ada ya kan sudah jaraknya jauh. Kita tidak aktivitas yang mungkin kalau dibilang hanya dalam ruangan. Bapak sudah lihat sendiri kita sekarang ini, apalagi dengan terbongkarnya kantor begini kan. Nah, tetap kita mengikuti yang namanya sendi-sendi aturan pemerintah, karena kami juga adalah pemerintah, betul. Nah, oleh karena itu di dalam setiap melaksanakan kita mematuhi. Yang kami sarankan di dalam pun juga begitu. Kalau kami lakukan penekanan informasi ya kepada teman-teman petugas itu. Pegawai yang tertular COVID-19 langsung dikarantina dan seluruh pegawai dites usap. Mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti apel pagi dan sore juga ditiadakan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Posko rapid antigen yang disediakan pemerintah Merauke di 2 tempat ternyata kurang diminati warga, padahal tidak dikenakan biaya sama sekali. 2 posko rapid antigen itu berada di kawasan Pasar Wamanggu dan di Terminal Mopah Baru Merauke. Kedua posko ini terlihat sepi, padahal biaya untuk tes antigen di klinik swasta sebesar Rp250.000. Rupanya walaupun gratis, warga masih banyak yang tidak berminat atau belum mengetahui. Pemda Merauke menyiapkan 600 rapid antigen di 2 posko ini, namun baru 156 orang yang bersedia menjalani tes. Hasilnya 2 orang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Ya, yang paling tidak, yang pertama kita mengetahui kondisi tubuh kita
apalagi dengan kita mengikuti antigen ini, akurasi daripada pemeriksaan ini hampir 90%. Yang kedua, ini memberikan juga pemahaman kepada masyarakat yang lainnya agar mari kita sama-sama manfaatkan pelayanan gratis antigen ini. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan rapid test antigen gratis ini merupakan upaya Pemda Merauke menekan penyebaran COVID-19 dan sedini mungkin mengetahui warga yang terpapar. Sebanyak mungkin kita menjaring orang tanpa gejala, kan tujuannya begitu. Kalau strategi pemerintah dalam pengendalian COVID itu kan kalau kita lihat ada 3T, kemudian juga ada 3M untuk masyarakat. Nah ini dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan 3T tadi, tracing, testing, dan treatment. Ya, sehingga kita harapkan dengan kegiatan ini, walaupun mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita siapkan rapid test ya untuk rapid test antigen untuk pelaksanaan rapid massal ini. Ya, jadi ada sekitar 300-an tes kita siapkan. Ya, untuk rapid massal. Dari data Satgas COVID-19 Merauke per 14 Januari, jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 609 kasus. Pasien yang dirawat di rumah sakit dan hotel sebanyak 148 orang dan pasien meninggal 32 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kendati pandemi, kreativitas tidak boleh luntur. Inilah yang dilakukan SMK Negeri 1 Tomer di Kampung Onggaya, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke, yang letaknya di perbatasan RI Papua Nugini. Siswa di sekolah ini membuka lahan seluas 1 hektar di samping sekolah mereka. Selain melatih siswa untuk belajar pertanian, pembukaan lahan akan membantu warga sekitar yang terdampak pandemi. Pembukaan lahan 1 hektar ini merupakan praktik siswa jurusan pertanian. Siswa tidak hanya belajar teori di dalam kelas, namun mereka juga belajar bagaimana teori yang mereka dapat bisa diterapkan di lapangan. Dilihat dari potensi peserta didik kita bahwa mereka lebih senang belajar di luar kelas dibandingkan dengan di dalam kelas. Selain itu, kita juga ingin menanam padi sehingga apabila ada hasilnya, maka hasilnya ini akan dinikmati bersama oleh siswa. Seperti yang kami lakukan sebelumnya bahwa di sekolah kita memberi makan siang kepada siswa. Dan itu berjalan baik. Kami tidak bisa mengharapkan hanya dari pemerintah, tetapi kita berusaha untuk selain memberikan tempat praktek, juga kita ingin memproduksi sesuatu agar kita bisa berkembang, memperoleh sesuatu untuk kita sendiri. Pembukaan lahan ini melibatkan seluruh siswa SMK Negeri 1 Tomer. Bila tanaman padi ini panen nanti, maka hasilnya akan dibagikan kepada siswa dan warga setempat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bagi masyarakat Merauke, berburu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Tidak heran, mereka terkenal mahir menggunakan busur atau panah. Busur tidak hanya digunakan untuk berburu dan mencari makan, namun juga merupakan senjata ampuh untuk mempertahankan diri ketika terjadi perang antar suku. Dalam memeriahkan hari ulang tahun Kota Merauke ke-119, Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar lomba panahan tradisional yang dipusatkan di areal Kapsul Waktu Merauke. Lomba diikuti 80 orang pemanah dari 11 kelurahan sedistrik Kota Merauke. Mengingat masih pandemi, lomba hanya dibatasi setingkat kelurahan agar tidak menimbulkan kerumunan. Lomba panah tradisional ini pertama kita harus minta maaf karena tidak melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak sampai ke disir lain atau kampung-kampung lain. Menguat situasi COVID yang dibatasi, sehingga yang ikut lomba dalam panah tradisional ini adalah mereka yang ada di distrik Merauke dengan 11 kelurahan. Dari 11 kelurahan, tiap peserta dari kelurahan itu ada 10 orang. 10 orang untuk 11 kelurahan.
Jadi itu yang nanti akan ikut lomba panah tradisional. Oh iya. Ya, ini kan dalam kegiatan memeriahkan Hari Jadi Kota Merauke yang ke-199, tapi ini memberikan ruang kesempatan kepada mereka yang orang lokal yang ada dengan kebiasaan memanah, mereka bisa gunakan momen ini untuk menunjukkan kekhasan bahwa kami adalah bagian yang punya tradisi memanah. Lomba kali ini peserta diberi kesempatan memanah sebanyak 3 kali dengan jarak sasaran sejauh 15 meter. Juara pertama diraih Kelurahan Wasur, juara kedua Kelurahan Samkai, dan juara ketiga Kelurahan Kelapa Lima. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kemudian dia udah jadi pengangguran, nanti kalau pengangguran dia rawan. Polda Papua gencar mendatangi asrama mahasiswa yang ada di Kota Jayapura. Kedatangan polisi ke asrama mahasiswa ini untuk mensosialisasikan penerimaan 2.000 polisi Bintara Noken yang akan dibuka pendaftarannya pada Maret mendatang. Puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih asal Kabupaten Supiori itu diminta membantu polisi mensosialisasikan kepada sanak keluarganya agar mempersiapkan diri dalam penerimaan Bintara Noken Polri. Selain diberi sosialisasi penerimaan Bintara Noken, mahasiswa juga diminta tak terpengaruh isu provokatif yang sengaja dihembuskan kelompok yang ingin membuat Papua tidak aman. Kami mahasiswa asal Kabupaten Supiori yang berdomisili di Kota Studi Jayapura sangat mendukung ke depan program-program apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk Papua yang damai dan beragam baik. Komunikasi dengan adik-adik mahasiswa dalam rangka untuk meminta sumbangsih dari kelompok cendekiawan anak muda dalam membina Kamtipmas di wilayah Waena, Jayapura, kemudian meminta partisipasi aktif dari mahasiswa untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pada sore hari ini kami memiliki kesempatan untuk melakukan silaturahmi dengan adik-adik mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Supiori. Penerimaan polisi Bintara Noken adalah program khusus Kapolda Papua yang disetujui Kapolri. Sebanyak 2.000 polisi anak asli Papua akan direkrut Maret mendatang untuk mengisi kekurangan kuota polisi di Polda Papua. Pemuda asli Papua dihimbau terus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar saat mendaftar nanti bisa menjadi bagian dari kepolisian dan mengabdi bagi negara. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Salah satu tujuan wisata tersohor di Papua adalah Danau Sentani. Danau seluas 245.000 hektar ini merupakan salah satu spot menarik di Papua yang kerap dikunjungi warga Jayapura untuk menghabiskan akhir pekan. Danau ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Siklops dan menjadi danau terbesar di Papua yang membentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Untuk menikmati keindahan Danau Sentani, Anda sebaiknya datang pada sore hari saat matahari terbenam. Di pesisir danau, di Kampung Yoka, terdapat sebuah kafe. Sambil menikmati jajanan sore, pengunjung bersuah foto dengan latar belakang pemandangan danau yang cantik. Selain mudah dijangkau, tarif masuk kafe tidak terlalu mahal. Dengan membayar Rp50.000 per orang, pengunjung bisa menikmati keindahan danau saat matahari terbenam. Ya, saya kesini biasanya sekitar 1 bulan tuh bisa 2-3 kali. Paling kalau kesini tuh sama teman-teman. Ya, kalau keluarga jarang sih, lebih sering sama teman-teman. Terus di sini juga makanannya ya enak, tempatnya juga bersih. Terus ya nggak jauh dari kota juga, jadi masih aman lah, gampang dijangkau. Terus pemandangannya juga di sini bagus. Itu sih cocok
untuk nongkrong sore-sore. Selain itu, berbagai menu makanan juga tersaji di kafe ini. Antara lain papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari olahan sagu. Makanan ini disajikan dengan ikan kuah kuning dan sayur kangkung. Kalau protokol kesehatannya sini ya udah memenuhi banget ya. Mungkin nggak sekali nggak ada scan untuk ininya, suhunya. Cuman untuk protokolnya udah lumayan. Sebelum masuk kita disuruh cuci tangan dulu, terus disuruh pakai masker, wajib masker. Tempat juga udah berjarak sih, jadi ya nggak usah takut kalau lagi pandemi gini. Udah aman banget di sini. Saya suka berkunjung ke tempat ini, salah satu tempat favorit saya ya, karena di tempat sini selain tenang, kemudian pemandangannya juga bagus, apalagi di sore hari kayak gini ya, itu kita bisa melihat sunset langsung. Kemudian di tempat ini tempat yang jadi tempat di mana kita bisa tenang, kemudian mungkin bisa menghirup udaranya juga lebih sejuk di sini. Protokol kesehatan di sini, di depan kami menyiapkan wastafel untuk sebelum masuk restoran cuci tangan, dan beberapa wastafel di dalam restoran untuk cuci tangan juga. Terus pengunjung harus memakai masker, dan di depan sini biasanya kami banyak tamu yang di depan sini, tapi untuk sekarang kami membatasi. Meja kursinya diatur jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Nama Danau Sentani belakangan makin banyak dikenal orang karena setiap akhir tahun diadakan Festival Danau Sentani. Gelaran ini menarik karena baik wisatawan lokal maupun asing bisa menyaksikan sejumlah tarian adat di atas perahu serta upacara penobatan Ondowafi, dan tentunya Anda pemburu kuliner khas Nusantara bisa menikmati berbagai sajian khas Papua. Namun karena pandemi COVID-19, tahun 2020 Festival Danau Sentani ditiadakan. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.